Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kita lanjut lagi ke Karisma. Ini yang sebelumnya ada permasalahan di kelahar askruk. Ini motor sudah saya pasang, sudah saya naikkan, tinggal kita pasang di bagian seher. Kemarin belum lanjut videonya karena di bagian blok seher ini upper up guys, kita balikkan standar, kita ganti bowring baru. Ini sebelumnya itu 150 dan kita kembalikan ke standar lagi guys. Oke, simak pemasangannya dan hasil penghidupannya nanti bagaimana suaranya, karena pada sebelumnya motor ini sudah ganti semua alatnya tapi bunyinya masih kasar. Kita pasang blok seher. Oke, dan saya akan jelaskan buat temen kemarin ada yang komentar di video sebelumnya, pasang blok baru, seher baru kok gak dikasih oli sih. Saya itu emang gak dikasih oli guys, cuman cara saya mengoleskan seperti ini guys. Kita pasang dulu piston dan ringnya. Kita pasang bagian ring terlebih dahulu. Sudah saya pasang dan pennya juga sudah saya pasang. Kemudian kita polesin. Ini ada sedikit oli sudah saya polesin. Saya emang nggak cerot-cerotkan langsung ke motor, takutnya kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti motornya ngasep. Lalu kalau kebanyakan oli itu kan pasti pembakarannya akan hitam dan akan kotor di bagian piston. Jadi saya cuma cukup oleskan secukupnya saja untuk pelumas supaya tidak terlalu banyak seperti ini. Oke, sudah taruh. Lalu bagian pennya juga, ini di tangan saya ada sisa, masih nggak perlu banyak-banyak. Kita poles, kita taruh. Kemudian begitu juga di bagian blok seher. Oke, ini sudah saya poles, nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Kenapa kalau kebanyakan nanti ngasep. Kalau ngasapnya itu pasti hilang sisa oli di sini, tapi keraknya yang buat kotor piston atau seher. Oke, sudah taruh. Lalu kita hadapkan kamera ke motor gitu loh teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke pemasangan di stang bagian piston. Oke, kita lanjut pasang lagi. Kita pasang piston. Kok nggak dikasih oli dulu sih ya bagian piston kalau memasang sumbunya atau bambunya, yang nggak saya kasih oli karena ini tadi sudah saya poles. Ini masih basah nih, bekas olinya masih ada. Baru kita pasang blok seher. Oke, ini juga bagian blok tadi sudah saya poles oli, tidak saya siram. Ini kenapa saya cuman dipoles, tidak saya cerotkan. Jika kita cerotkan oli ke bagian piston, nanti takutnya kebanyakan nampung di pinggiran ring seher, dan waktu kita menghidupkan mesin motor pastinya ngasep. Kalau ngasepnya nggak masalah. Ngasep dari siraman oli kita nggak masalah,
lama-lama akan hilang asapnya, tapi keraknya yang numpuk di bagian piston. Itulah kenapa saya tidak menyiram, cuman cukup saya oleskan saja teman-teman, gitu loh. Oke, kalau disiram takutnya kebanyakan. Dan bagian depan blok CR ini seharusnya tidak boleh oli itu naik ke depan. Kalau olinya naik ke depan kebanyakan, nanti bagian piston itu pasti akan ngarak dan hitam, nanti takutnya berpengaruh di ruang bakar, karena jika kotor juga itu berpengaruh di tenaga, akhirnya motornya ngempos. Oke, sehat sudah kita pasang bagian block head. Oke Pak Bu, ini baut 4 sudah kita pasang, ini ada baut 2 juga bagian samping sudah kita pasang. Lalu kita setel top rantai timing. Jika kita menyetel top rantai timing itu usahakan bagian klep menutup, begitu juga dengan penyetelan pelatuk klep, usahakan semua bagian sudah menutup. Kita topkan dulu timing, kemudian kita pasang tunjang otomatis, lalu kita setel bagian pelatuk. Ini bagian magnet sudah saya tekan, tinggal kita pasang bagian depan. Usahakan jika menyetol tab itu harus netral, setidaknya semua klep atas bawah itu menutup jika ingin menyetel atau mentopkan rantai timing. Oke, untuk timing sudah saya topkan, kita pasang tunjang otomatis. Ini dia, jika ini berarti tunjang masih bagus. Kemudian cara kita mengendorkan atau memasukkan tunjang ke dalam supaya bisa dipasang, kita putar. Itu ada obeng, kita pakai obeng kecil, kita putar ke kanan. Oke, maka dia akan masuk ke dalam, lalu kita kencangkan. Ini sudah ngancing. Jangan lupa untuk memasang part agar tidak rembes, lalu kita pasang. Oke, setelah kita mengencangkan kedua baut baut tunjang atau otomatis timing, lalu kita turunkan lagi centolannya tadi, kita putar ke arah kiri, kemudian kita kencangkan ke arah kiri. Kira-kira sudah kencang, cukup. Lalu ini ada baut penutup bagian atas, ini kita kencangkan juga. Oke, tinggal kita menyetel bagian pelatuk klep dan menutup pemasang karbu, dan kita akan lihat nanti seperti apa hasilnya. Saya akan kerjakan dulu yang bagian klep. Oke, selesai tahap pemasangan. Kita coba hidupkan suara mesin. Ini semua sudah terpasang, kita tinggal hidupkan mesin.
dan pelatuk klep masih agak kendor sedikit, nanti kita akan kencangkan. Oke, untuk tutorial permasalahan karisma cukup sekian dulu, dan ikuti terus video saya yang selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe buat teman-teman. Alhamdulillah ini tinggal sedikit lagi, tinggal kita setel karbu dan juga setel pelatuk klep masih agak kendor, yang bagian atas masih ada bunyi tik 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 tik. Nanti kita akan setel lagi, kemudian kita akan rayen, karena ini upper up kembali ke standar dari porsi 150, kita kembalikan ke standar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.